Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Kalau kita jujur dengan diri sendiri, Indonesia hari ini kelihatannya baik-baik saja. Jalanan tetap macet, mal tetap ramai, pabrik masih beroperasi, berita investasi asing masih muncul di media, dan pemerintah masih bisa berkata bahwa ekonomi kita tumbuh. Tidak ada kepanikan massal. Tidak ada krisis besar yang membuat orang berlari ke ATM. Tidak ada perusahaan raksasa yang tiba-tiba ambruk dalam satu malam. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena ketika semuanya terlihat normal, kita sering tidak sadar bahwa ada sesuatu yang pelan-pelan sedang hilang. Dalam 2 tahun terakhir, banyak pekerja Indonesia merasakan satu perasaan yang sama, meskipun mereka bekerja di sektor yang berbeda-beda. Perasaan itu bukan kemarahan, bukan juga keputusasaan yang meledak-ledak, tapi kegelisihan yang samar. Rasanya seperti berdiri di lantai yang tidak runtuh, tapi juga tidak lagi kokoh. Hari ini masih bekerja, tapi besok belum tentu. Kontrak diperpanjang, tapi hanya sebentar. Jam kerja dipotong, tapi bukan karena perusahaan bangkrut. Upah tetap dibayar, tapi tanpa kepastian masa depan. Data resmi dari pemerintah sendiri menunjukkan bahwa sepanjang 2025 jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angkanya tidak kecil. Puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan terutama di sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik. Yang menarik, ini bukan terjadi di tengah krisis ekonomi besar. Produk domestik bruto tetap tumbuh. Investasi asing langsung atau FDI secara nominal juga tidak anjlok. Jadi pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Kalau ekonomi masih tumbuh dan uang masih masuk, kenapa pekerjaan justru menghilang? Jawabannya tidak ada pada satu peristiwa besar, tapi pada ratusan keputusan kecil yang diambil secara diam-diam. Perusahaan tidak selalu menutup pabrik. Mereka tidak selalu mengumumkan hengkang dari Indonesia. Yang mereka lakukan jauh lebih sunyi. Mereka tidak menambah lini produksi. Mereka menunda pembelian mesin baru. Mereka menghentikan program pelatihan. Mereka membiarkan pekerja kontrak habis masa kerjanya tanpa diperpanjang. Dari luar, pabrik itu masih berdiri. Dari dalam, masa depannya sedang dikosongkan. Inilah yang jarang dibicarakan. Indonesia bukan negara yang ditinggalkan secara dramatis. Indonesia perlahan menjadi negara yang hanya cocok untuk investasi jangka pendek. Uang datang, proyek jalan, hasil diambil, tapi komitmen jangka panjang tidak terbentuk. Ini terlihat jelas kalau kita melihat struktur FDI dalam beberapa tahun terakhir. Porsi besar investasi masuk ke sektor yang padat modal tapi miskin lapangan kerja, seperti pertambangan, smelter, dan proyek-proyek berbasis sumber daya alam. Angkanya besar, tapi jumlah tenaga kerja yang diserap relatif kecil. Sebaliknya, sektor yang dulu menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, seperti tekstil dan garmen, justru melemah. Banyak pabrik yang masih beroperasi, tapi dengan kapasitas lebih rendah. Jam kerja dikurangi, lembur dihapus. Pekerja tetap dipertahankan seminimal mungkin, sementara pekerja kontrak dan outsourcing menjadi lapisan pertama yang dilepas. Ini menciptakan ilusi stabilitas. Tidak ada satu titik ledakan, tapi ada kebocoran terus-menerus. Bagi investor, keputusan ini rasional. Mereka tidak perlu membuat keputusan ekstrim untuk mengurangi risiko. Cukup dengan tidak menambah komitmen, tidak membuka pabrik baru, tidak memindahkan teknologi inti, tidak menjadikan Indonesia sebagai basis jangka panjang. Dalam bahasa yang lebih jujur, Indonesia cukup aman untuk dipakai, tapi belum cukup meyakinkan untuk dipercayai sepenuhnya. Masalahnya, yang paling pertama merasakan dampak dari keputusan diam-diam ini bukan pemilik modal, tapi pekerja. Ketika perusahaan tidak berkembang, pekerja tidak naik kelas. Ketika tidak ada investasi mesin baru, tidak ada kebutuhan keterampilan baru. Ketika tidak ada peningkatan produktivitas, upah sulit naik. Pada akhirnya, pekerja terjebak di pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun dengan risiko yang makin besar. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi masalah keselamatan kerja yang sering dianggap remeh sampai terjadi tragedi. Dalam 2 tahun terakhir, kecelakaan kerja serius masih terjadi di berbagai sektor, terutama di pertambangan, smelter, dan kawasan industri besar. Setiap kecelakaan bukan hanya soal korban jiwa atau luka, ia juga menciptakan efek lanjutan yang jarang terlihat. Produksi dihentikan. Investigasi berlangsung lama. Ketegangan antara manajemen dan pekerja meningkat. Aksi protes muncul. Dari sudut pandang investor, semua ini dibaca sebagai satu kata, risiko. Ketika risiko meningkat, keputusan pertama perusahaan hampir tidak pernah langsung menutup pabrik. Keputusan pertamanya adalah menahan diri.
tidak ekspansi, tidak rekrut, tidak investasi tambahan. Dan sekali lagi, pekerja berada di posisi paling rentan. Mereka tidak di PHK hari itu juga, tapi mereka kehilangan kesempatan kerja di masa depan tanpa pernah diberitahu secara resmi. Banyak pekerja Indonesia masih percaya bahwa selama pabrik berdiri, pekerjaan aman. Ini adalah asumsi yang semakin berbahaya. Di dunia industri modern, pabrik bisa berdiri puluhan tahun tanpa pernah berkembang. Pekerjaan tetap ada, tapi nilainya menyusut, upah stagnan, keterampilan tidak berkembang. Ketika akhirnya perusahaan memutuskan untuk pindah atau mengganti teknologi, kelompok pekerja inilah yang paling sulit beradaptasi. Disinilah pelajaran pahit bagi pekerja Indonesia mulai muncul. Pekerjaan tidak pernah benar-benar aman hanya karena hari ini masih ada. Pekerjaan ada karena perusahaan masih melihat alasan untuk bertahan dan berkembang. Ketika alasan itu melemah, pekerjaan akan menjadi hal pertama yang dikorbankan, bahkan sebelum kerugian muncul di laporan keuangan. Menuntut hak adalah hal yang sah. Memperjuangkan upah layak dan kondisi kerja aman adalah keharusan. Tapi ada satu kebenaran yang tidak nyaman untuk diucapkan. Hak tidak bisa berdiri sendiri tanpa keberlanjutan tempat kerja itu sendiri. Jika sebuah perusahaan merasa bahwa setiap langkah ke depan penuh ketidakpastian, mereka tidak akan bertarung di ruang debat. Mereka akan diam dan mengurangi eksposur. Dan ketika eksposur dikurangi, pekerja yang paling dulu merasakannya, kita juga perlu jujur soal struktur tenaga kerja kita sendiri. Proporsi pekerja kontrak dan informal di Indonesia masih sangat besar. Di kalangan pekerja muda, ketidakpastian bahkan menjadi norma. Banyak yang bekerja bertahun-tahun tanpa status tetap, tanpa jalur karir yang jelas, dan tanpa pelatihan yang meningkatkan nilai mereka di pasar kerja. Ketika terjadi perlambatan, kelompok inilah yang paling mudah dilepas dan paling sulit kembali masuk. Di titik ini, masalahnya bukan hanya ekonomi, tapi waktu. Indonesia tidak sedang runtuh. Indonesia sedang kehilangan waktu berharga. Setiap tahun yang berlalu tanpa peningkatan kualitas pekerjaan adalah satu tahun yang membuat jarak dengan negara lain semakin lebar. Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka lebih konsisten menciptakan pekerjaan yang tumbuh bersama industrinya. Bagi pekerja, pelajarannya keras tapi penting. Jangan menganggap pekerjaan hari ini sebagai jaminan. Jangan berhenti belajar hanya karena masih digaji. Dunia kerja tidak menunggu. Ketika perusahaan mencari efisiensi, mereka akan memilih teknologi atau tenaga kerja yang lebih siap. Mereka tidak akan menunggu pekerja lama mengejar ketertinggalan. Bagi serikat pekerja, tantangannya juga semakin kompleks. Perjuangan tidak lagi hanya soal kenaikan upah jangka pendek, tapi soal bagaimana memastikan tempat kerja itu sendiri punya masa depan. Kemenangan di meja perundingan bisa terasa manis hari ini, tapi tidak ada artinya jika 5 tahun kemudian pabrik itu tidak lagi berkembang atau bahkan tidak lagi relevan. Dan bagi kita sebagai masyarakat, pertanyaan besarnya sederhana tapi tidak mudah dijawab. Apakah kita ingin terus merasa aman karena tidak ada krisis besar sambil membiarkan pekerjaan berkualitas menghilang pelan-pelan? Atau kita mau menghadapi kenyataan bahwa stabilitas tanpa pertumbuhan kualitas adalah bentuk lain dari kemunduran? Indonesia masih punya pilihan. Tapi pilihan itu tidak akan menunggu selamanya. Waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar tidak bisa kita beli kembali. Masalah terbesar dari semua ini adalah banyak orang baru menyadari ketika semuanya sudah terlambat. Ketika kontrak tidak diperpanjang, ketika pabrik mengurangi satu shift, ketika mesin lama tetap dipakai bertahun-tahun tanpa pernah diganti, ketika anak-anak muda masuk dunia kerja dan mendapati bahwa pekerjaan yang tersedia semakin sempit dan rapuh. Pada saat itu, pertanyaan yang sering muncul bukan lagi kenapa perusahaan melakukan ini, tapi kenapa tidak ada yang memperingatkan dari awal. Padahal tanda-tandanya sudah lama terlihat. Dalam data ketenagakerjaan, kita bisa melihat bahwa penciptaan lapangan kerja formal tidak pernah benar-benar mengejar pertumbuhan angkatan kerja. Setiap tahun jutaan orang Indonesia masuk usia kerja. Tapi pekerjaan formal yang stabil tumbuh jauh lebih lambat. Selisih inilah yang kemudian diisi oleh pekerjaan kontrak jangka pendek, outsourcing, dan sektor informal. Secara statistik orang-orang ini tetap bekerja, tapi secara kualitas posisi mereka sangat rentan. Satu guncangan kecil saja sudah cukup untuk mendorong mereka keluar dari sistem. Banyak pekerja berpikir bahwa selama mereka patuh bekerja keras dan tidak bermasalah, perusahaan akan melindungi mereka. Ini pemahaman yang manusiawi, tapi tidak selalu sesuai dengan cara dunia industri bekerja. Perusahaan tidak membuat keputusan berdasarkan rasa terima kasih.
Mereka membuat keputusan berdasarkan perhitungan. Ketika biaya naik, risiko bertambah, dan masa depan terlihat kabur, perhitungan itu berubah. Dan perubahan itu jarang diumumkan secara terbuka. Disinilah letak kesalahpahaman yang paling berbahaya. Kita sering membayangkan bahwa kehilangan pekerjaan selalu datang dalam bentuk pemecatan massal. Padahal dalam kenyataannya, kehilangan pekerjaan modern lebih sering datang dalam bentuk tidak adanya pekerjaan baru. Tidak ada promosi, tidak ada perekrutan tambahan, tidak ada regenerasi tenaga kerja. Orang-orang yang keluar tidak digantikan. Pelan-pelan tempat kerja itu mengecil dari dalam. Kalau kita melihat lebih dekat, pola ini sangat terasa di kawasan industri. Banyak kawasan industri yang terlihat aktif dari luar, tapi di dalamnya perusahaan-perusahaan berjalan dengan mode bertahan. Mereka tidak bangkrut, tapi juga tidak berani bermimpi. Dalam kondisi seperti ini, pekerja senior merasa terjebak karena terlalu tua untuk pindah, sementara pekerja muda merasa frustrasi karena tidak melihat jalan naik kelas. Ini menciptakan ketegangan sosial yang tidak selalu meledak tapi terus menggerogoti. Keselamatan kerja juga menjadi bagian penting dari cerita ini. Setiap kecelakaan besar selalu memicu reaksi emosional, dan itu wajar. Tapi yang jarang dibahas adalah efek jangka panjangnya. Setelah sorotan media hilang, perusahaan mulai menghitung ulang segalanya. Berapa biaya tambahan untuk perbaikan? Berapa lama produksi terganggu? Seberapa besar kemungkinan kejadian serupa terulang? Semua ini masuk ke dalam satu keputusan besar yang tidak pernah diumumkan. Apakah Indonesia masih layak menjadi tempat investasi jangka panjang untuk jenis industri ini? Bagi pekerja, seringkali tidak ada akses ke diskusi semacam ini. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Produksi berkurang, proyek baru dibatalkan, rekan kerja satu persatu pergi. Pada titik itu, kemarahan sering diarahkan ke pihak terdekat, entah manajemen lokal atau sesama pekerja. Padahal keputusan besarnya mungkin sudah dibuat jauh di atas, jauh sebelum konflik itu muncul di permukaan. Pelajaran lain yang sulit diterima adalah bahwa tidak semua pekerjaan memiliki daya tawar yang sama. Pekerja dengan keterampilan yang mudah digantikan akan selalu berada di posisi paling lemah. Ini bukan soal keadilan, tapi soal struktur. Ketika perusahaan punya pilihan antara mempertahankan pekerjaan lama atau menggantinya dengan mesin, teknologi, atau tenaga kerja di tempat lain, pilihan itu akan diambil jika lebih aman dan lebih murah. Di titik inilah pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan menjadi bukan sekadar slogan, tapi kebutuhan hidup. Sayangnya, banyak pekerja baru menyadari pentingnya ini setelah kehilangan pekerjaan. Saat masih bekerja, belajar hal baru sering terasa melelahkan dan tidak mendesak. Tapi ketika pekerjaan hilang, pasar kerja menuntut sesuatu yang tidak dimiliki. Data menunjukkan bahwa kelompok dengan pendidikan dan keterampilan rendah selalu mendominasi angka PHK. Ini bukan kebetulan, ini pola yang berulang. Serikat pekerja juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut untuk melindungi anggotanya di sini dan sekarang, sementara ancaman terbesar justru datang dari masa depan yang tidak terlihat. Menahan penurunan upah hari ini bisa terasa seperti kemenangan, tapi jika itu membuat perusahaan memutuskan untuk tidak berinvestasi besok, dampaknya akan jauh lebih besar. Tantangan serikat di era ini bukan hanya melawan, tapi membaca arah angin sebelum badai datang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampaknya terhadap generasi berikutnya. Anak-anak muda Indonesia masuk dunia kerja dengan harapan yang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Banyak yang tidak lagi berharap mendapatkan pekerjaan seumur hidup di satu perusahaan. Mereka hanya berharap bisa bertahan. Ini perubahan mentalitas yang berbahaya. Ketika sebuah generasi berhenti berharap naik kelas, masyarakat kehilangan energi untuk maju. Dalam jangka panjang, masalah ini tidak hanya akan terlihat dalam angka pengangguran, tapi juga dalam produktivitas nasional. Negara yang tidak mampu menyediakan pekerjaan berkualitas akan sulit bersaing, tidak peduli seberapa besar sumber daya alam yang dimilikinya. Indonesia bisa terus menarik investasi berbasis eksploitasi, tapi tanpa pengembangan manusia, keuntungan itu akan cepat habis. Kita sering mengatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan uang, hanya kekurangan pengelolaan. Tapi dalam konteks ini, yang benar-benar kita kekurangan adalah keberanian untuk melihat masalah apa adanya. Tidak ada musuh tunggal. Tidak ada satu kebijakan yang bisa disalahkan sepenuhnya. Ini adalah hasil dari banyak keputusan kecil yang dibiarkan berjalan terlalu lama tanpa koreksi. Bagi pekerja, mungkin pelajaran paling pahit adalah ini. Tidak ada pihak yang sepenuhnya akan menjaga masa depan Anda selain diri Anda sendiri. Negara bisa membantu, perusahaan bisa memberi kesempatan, serikat bisa memperjuangkan, tapi keputusan akhir tentang nilai Anda di pasar kerja ada pada keterampilan dan kesiapan Anda.
Ini bukan pesan yang nyaman, tapi ini kenyataan yang semakin jelas. Indonesia masih berada di persimpangan. Kita belum jatuh, tapi juga belum aman. Kita masih punya industri, tapi kualitas pekerjaan di dalamnya terus diuji. Kita masih punya waktu, tapi waktu itu terus berkurang. Pilihannya bukan antara pertumbuhan atau perlindungan pekerja. Pilihannya adalah apakah kita mau membangun ekosistem kerja yang berkelanjutan atau terus menunda sampai pilihan itu diambil oleh keadaan. Suatu hari nanti, orang mungkin akan melihat kembali periode ini dan bertanya, kenapa kita tidak bertindak ketika tanda-tandanya sudah jelas? Pertanyaan itu tidak akan ditujukan pada satu kelompok saja. Itu akan menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan ketika membicarakan dunia kerja, yaitu mengira bahwa masalah ini hanya milik mereka yang terkena PHK. Padahal kenyataannya, justru mereka yang masih bekerja hari ini yang paling perlu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Karena perubahan besar dalam dunia kerja hampir selalu menghantam dari belakang. Ketika orang mulai ramai membicarakannya, biasanya semuanya sudah terlambat. Banyak pekerja merasa aman karena perusahaan mereka belum tutup. Tapi keamanan semacam ini seringkali hanya ilusi. Perusahaan modern tidak lagi berpikir dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan kuartal. Selama angka masih bisa ditekan, selama produksi masih bisa berjalan dengan cara lama, selama konflik belum meledak menjadi masalah hukum besar, mereka akan terus bertahan di mode minimum. Dan mode minimum ini sangat berbahaya bagi pekerja karena tidak terlihat sebagai krisis, tapi pelan-pelan mengikis masa depan. Disinilah kita perlu memahami satu hal yang jarang dibicarakan secara jujur. Dunia kerja hari ini bukan lagi soal siapa yang paling loyal, tapi siapa yang paling relevan. Loyalitas tanpa relevansi tidak lagi cukup. Bertahun-tahun bekerja di satu tempat tidak otomatis membuat posisi seseorang aman. Yang membuat seseorang relatif aman adalah sejauh mana keahliannya sulit digantikan, sejauh mana keberadaannya benar-benar dibutuhkan dalam proses produksi yang terus berubah. Kalau kita perhatikan, sebagian besar PHK dalam beberapa tahun terakhir menimpa pekerjaan yang sifatnya repetitif, mudah diajarkan, dan tidak banyak berkembang. Ini bukan karena pekerjanya malas atau tidak kompeten. Ini karena struktur pekerjaannya memang rapuh. Ketika biaya naik atau risiko meningkat, pekerjaan seperti inilah yang paling mudah dikurangi. Dan ketika perusahaan mulai beralih ke teknologi atau lokasi lain, kelompok ini hampir selalu tertinggal. Di sisi lain, ada kelompok pekerja yang relatif lebih aman meskipun jumlahnya kecil. Mereka adalah pekerja dengan keterampilan teknis, kemampuan analisis, atau pengetahuan spesifik yang tidak mudah dicari penggantinya. Mereka juga tidak sepenuhnya kebal, tapi daya tawarnya jauh lebih kuat. Masalahnya, sistem kerja kita tidak cukup cepat mendorong lebih banyak pekerja ke kelompok ini. Pelatihan seringkali datang terlambat atau tidak relevan dengan kebutuhan industri. Banyak program peningkatan keterampilan terdengar bagus di atas kertas, tapi di lapangan tidak menjawab kecemasan pekerja. Orang-orang membutuhkan keterampilan yang langsung bisa dipakai, bukan sertifikat yang hanya menambah tumpukan kertas. Ketika pekerja kembali ke pasar kerja setelah kehilangan pekerjaan, yang ditanya bukan berapa banyak pelatihan yang pernah diikuti, tapi apa yang bisa dikerjakan besok pagi. Ada juga satu hal yang jarang diakui secara terbuka. Dalam kondisi ketidakpastian, perusahaan cenderung menghindari komitmen jangka panjang kepada tenaga kerja lokal. Mereka lebih memilih kontrak fleksibel, sistem outsourcing, dan hubungan kerja yang mudah diputus. Dari sudut pandang bisnis, ini adalah bentuk perlindungan diri. Dari sudut pandang pekerja, ini berarti hidup dalam ketidakpastian permanen. Ketidakpastian ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga pada kehidupan sosial. Ketika orang tidak yakin dengan pekerjaannya, mereka menunda banyak keputusan penting. Menunda menikah, menunda punya anak, menunda membeli rumah. Ini bukan pilihan gaya hidup, tapi reaksi terhadap rasa tidak aman. Dalam jangka panjang, ketidakpastian kerja bisa berubah menjadi ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Kita juga perlu membicarakan peran negara dengan jujur. Negara sering berada di posisi sulit, terjepit antara menjaga iklim investasi dan melindungi pekerja. Tapi masalahnya bukan pada niat, melainkan pada konsistensi. Ketika kebijakan berubah terlalu sering atau diterapkan berbeda-beda di tiap daerah, ketidakpastian meningkat. Investor membaca ini sebagai risiko. Pekerja merasakannya sebagai ancaman tidak langsung terhadap pekerjaan mereka. Yang sering terlupakan adalah bahwa investor dan pekerja sebenarnya membaca situasi yang sama, hanya dari sudut yang berbeda. Investor bertanya apakah tempat ini masih layak untuk jangka panjang. Pekerja bertanya apakah saya masih punya masa depan di sini.
Ketika jawaban untuk kedua pertanyaan ini mulai kabur, hubungan kerja menjadi rapuh. Pelajaran penting lain bagi pekerja adalah memahami bahwa perjuangan hak tidak bisa dilepaskan dari konteks industri secara keseluruhan. Memperjuangkan keselamatan kerja, misalnya, bukan hanya soal melindungi diri dari kecelakaan hari ini, tapi juga soal menjaga keberlangsungan industri itu sendiri. Industri yang dikenal berbahaya dan penuh konflik akan selalu dipandang sebagai pilihan terakhir oleh investor jangka panjang. Begitu juga dengan produktivitas. Ini kata yang sering terdengar dingin dan pro bisnis, tapi sebenarnya sangat menentukan nasib pekerja. Tanpa peningkatan produktivitas, sulit membayangkan upah bisa naik secara berkelanjutan. Tanpa upah yang layak, ketegangan akan terus muncul. Dan ketegangan yang terus-menerus hanya akan mempercepat siklus ketidakpastian. Di titik ini, kita harus berhenti berpikir bahwa ada solusi cepat. Tidak ada kebijakan tunggal yang bisa menyelesaikan semuanya. Tidak ada pihak yang bisa disalahkan sendirian. Yang ada hanyalah serangkaian pilihan sulit yang harus diambil secara konsisten. Pilihan untuk berinvestasi pada manusia, bukan hanya pada proyek. Pilihan untuk menciptakan pekerjaan yang tumbuh, bukan hanya pekerjaan yang bertahan. Bagi pekerja Indonesia, mungkin inilah saatnya mengubah cara pandang. Bekerja keras saja tidak lagi cukup. Bertahan saja tidak lagi cukup. Dunia kerja menuntut kesiapan untuk berubah, bahkan ketika perubahan itu tidak nyaman. Ini bukan tuntutan yang adil, tapi ini realitas yang tidak bisa diabaikan. Dan bagi kita semua, pertanyaannya menjadi semakin jelas. Apakah kita akan terus merasa aman selama tidak ada krisis besar, atau kita berani mengakui bahwa krisis terbesar justru datang dalam bentuk yang paling sunyi? Krisis ketika pekerjaan masih ada, tapi masa depan perlahan menghilang. Pada akhirnya, semua pembicaraan ini bermuara pada satu hal yang sangat sederhana, tapi sering kita hindari karena terlalu tidak nyaman. Dunia kerja tidak lagi menjanjikan stabilitas hanya dengan hadir setiap hari dan melakukan apa yang diminta. Janji itu sudah lama pudar, hanya saja kita masih terbiasa hidup dengan bayangannya. Kita masih berbicara seolah-olah pekerjaan adalah sesuatu yang statis, padahal kenyataannya pekerjaan adalah sesuatu yang terus bergerak dan seringkali bergerak lebih cepat daripada kita. Indonesia tidak sedang menghadapi kiamat ekonomi. Tidak ada tanda-tandanya kehancuran total. Justru itulah yang membuat situasi ini berbahaya, karena ketika tidak ada kepanikan, tidak ada tekanan untuk berubah. Kita terus berjalan dengan asumsi lama sambil berharap hasilnya akan berbeda. Padahal dunia di sekitar kita sudah berubah cara bermainnya. Bagi pekerja, mungkin inilah momen paling krusial untuk berhenti menunggu. Menunggu kebijakan baru. Menunggu perusahaan lebih baik. Menunggu ekonomi membaik. Semua itu penting, tapi tidak cukup. Dalam sistem yang semakin fleksibel dan dingin, nilai seorang pekerja tidak lagi ditentukan oleh berapa lama ia bertahan, tapi oleh seberapa cepat ia bisa menyesuaikan diri. Ini terdengar kejam, tapi inilah arah dunia kerja global, dan Indonesia tidak hidup di ruang terpisah dari dunia itu. Bagi perusahaan, pelajaran yang tak kalah penting juga menunggu. Pekerja bukan sekadar angka biaya yang bisa ditekan tanpa batas. Ketika terlalu banyak ketidakpastian dibiarkan menumpuk, kepercayaan akan terkikis dari dua arah sekaligus. Pekerja kehilangan kepercayaan pada masa depan. Investor kehilangan kepercayaan pada stabilitas. Dan ketika kepercayaan hilang, tidak ada insentif yang benar-benar cukup untuk menambalnya kembali. Bagi negara, tantangannya lebih besar lagi. Bukan sekadar memilih antara pro investasi atau pro pekerja, karena pilihan itu palsu. Tidak ada investasi jangka panjang tanpa tenaga kerja yang kompeten dan terlindungi. Tidak ada perlindungan pekerja yang bermakna tanpa industri yang sehat dan berkembang. Menjaga keseimbangan ini tidak spektakuler, tidak viral, dan tidak selalu populer, tapi dampaknya menentukan puluhan tahun ke depan. Yang sering kita lupakan adalah bahwa keputusan hari ini jarang menunjukkan akibatnya besok. Keputusan hari ini menunjukkan akibatnya 5 atau 10 tahun kemudian, ketika generasi baru masuk dunia kerja dan menemukan bahwa peluang yang mereka harapkan tidak pernah benar-benar ada. Pada titik itu, kita mungkin baru menyadari bahwa yang hilang bukan hanya pekerjaan, tapi arah. Indonesia masih punya kesempatan, tapi kesempatan itu tidak tak terbatas. Setiap tahun yang berlalu tanpa perbaikan kualitas pekerjaan adalah satu tahun yang tidak akan kembali. Setiap pabrik yang bertahan tanpa berkembang adalah satu peluang yang dibiarkan layu. Dan setiap pekerja yang berhenti berharap untuk naik kelas adalah satu potensi yang terkubur diam-diam. Mungkin inilah pertanyaan paling jujur yang bisa kita ajukan pada diri sendiri hari ini. Apakah kita puas
hidup dalam keadaan tidak runtuh, atau kita berani menuntut masa depan yang benar-benar layak diperjuangkan. Karena perbedaan antara keduanya tidak selalu terlihat dari luar, tapi dampaknya akan dirasakan oleh anak-anak kita nanti. Tidak ada jawaban mudah, tidak ada solusi instan. Tapi satu hal pasti, diam bukanlah pilihan yang netral. Dalam dunia kerja yang terus bergerak, diam sama dengan tertinggal. Dan ketika kita akhirnya sadar, yang tersisa mungkin bukan kemarahan, tapi penyesalan, karena kita tahu tanda-tandanya sudah lama ada. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan berubah, perubahannya sudah terjadi. Pertanyaannya adalah siapa yang siap menghadapinya, dan siapa yang akan tertinggal tanpa pernah benar-benar tahu kapan semuanya mulai berubah.